Halo teman-teman, The Trader here kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai money management dan psikologi trading. Nah, kita udah masuk ke core dari atau inti dari yang namanya trading itu teman-teman. Kenapa inti? Karena sebenarnya dari pengalaman saya atau mungkin setiap orang mungkin ada merasakan hal yang sama ya. Dari yang namanya trading itu intinya di sini, di money management atau cara kita ngontrol uang dan psikologi trading kita ya, mental kita dalam trading itu yang penting. Karena kalau dari ini, kalau kita berpatokan dari setiap metode ataupun cara trading ya teman-teman, itu sebenarnya untuk kita pelajari tidak butuh waktu lama. Paling setahun dua tahun ya udah kelar gitu. Mungkin ada orang yang cuman setahun udah metodenya udah pakem atau udah enak dia cara pakainya. Nah, berbeda dengan yang namanya money management dan psikologi trading. Itu secara teori atau pembahasannya itu bisa dibilang banyak ya teman-teman. Cuman penerapannya itu yang akan sedikit lama. Secara teori enak aja kita tinggal mengatur uang kita bagaimana, sistem open posisi kita berapa setiap trading, lot yang kita gunakan berapa, batas SL kita berapa, profit kita berapa. Itu sebenarnya gampang untuk ngatur ya teman-teman. Tapi yang susah diatur itu ini kita nafsu kita dalam trading dan psikologi kita atau mental kita dalam open posisi dan siap nggak nerima yang namanya loss ketika kita trading. Nah, di situ ya teman-teman. Kadang ada orang yang tidak bisa ini secara teori dia udah paham banget nih, tapi secara penerapan belum tentu. Karena kenapa? Untuk money management itu bisa ya teman-teman secara teori dicatat, tapi dipraktikkan itu akan sedikit susah. Karena itu kembali lagi pada setiap manusia itu sendiri bisa menerima dan ikhlas nggak ketika dia trading loss. Kalau profit ya siapa yang nggak terima? Pasti terima setiap orang. Bahkan mungkin senang gitu ya. Nah, kita masuk yang pertama itu ke money management dulu ya teman-teman. Money management itu sendiri itu kan mengontrol uang, seni mengontrol uang. Gimana caranya kita membatasi kerugian dan keuntungan yang kita dapat per trading atau per hari ya teman-teman. Itu tergantung teman-teman dari style tradingnya bagaimana. Teman-teman yang swing, intra atau scalping. Kalau scalping kan itu per trade itu gampang ya. Dia cuman beberapa jam udah selesai. Intra itu sehari dan swing itu berhari-hari. Tergantung ininya teman-teman trader seperti apa. Nah, untuk money management itu yang baik adalah 3 sampai 5% dari modal yang teman-teman gunakan. Bisa, Bang, aku bisa pakainya di 1 sampai 2%. Lebih bagus. Kita inti dari money management itu adalah kita membatasi kerugian kita seminimal mungkin, teman-teman. Dan memanfaatkan momentum untuk kita meraih profit sebaik mungkin atau sebanyak mungkin yang kita bisa. Tapi tetap tidak ada yang namanya tamak ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman tamak atau nafsunya pengen lebih untuk profit yang lebih besar itu nggak bakal ada habisnya. Siapa sih manusia yang tidak ingin profit sebanyak-banyaknya ya kan? Tapi untuk mengontrol itu teman-teman bisa gunakan money management agar kondisi mental teman-teman itu tidak terlalu di atas angin. Karena ketika kita di atas angin itu berbahaya teman-teman. Yang biasanya kita pakai 0,01 atau 0,1 untuk trading, kita nih sebelumnya hari sebelumnya kita profit 0,1 lotnya, kita profit bisa sampai 1000 pips atau sampai 100 pips lah ya. Profitnya mungkin $1000 atau 2000, $5000. Itu kan gila ya teman-teman. Itu gila untuk profit sebesar itu gitu. Cuman gila juga untuk efek samping ke psikologinya kita. Itu bakal di atas angin banget. Ah, ini profit sebelumnya banyak kok bisa juga pakai lot satu lot, pakai dua lot. Hari itu kita lagi apes dan ngebanting semua profit kita habis
bahkan bisa menguras sampai modal kita. Nah, itu yang kita jaga teman-teman dari money management. Untuk money management yang baik itu 3 sampai 5%. Kita gunakan contoh dana dengan modal berapa ya? Untuk hitungannya yang enak itu $100 aja. Ya, karena di persentasenya biar lebih enak hitungnya teman-teman. Di $100. Oke, kita modalnya $100. Jangan 100 lah, 1000 aja lah ya. $1000. Oke, itu dia. Kita modal $1000 dengan resiko tiga resikonya ya. Resiko 3 sampai 5% resiko per trade atau hari ya. Nah, itu tinggal disesuaikan aja teman-teman ya. Resikonya 3 sampai 5% per trade atau per hari. Ingat, kita modalnya berapa? Kita modal 1000. Kita pakai resiko di 3% contohnya. Resiko 3% itu 3% resiko jadinya sekitar $30 ya. Kalau untuk 5% resikonya itu sekitar $50. Nah, oke kita udah dapat nih resikonya. Resikonya kita udah dapat 3% kita gunakan $30 maksimal, 5% kita gunakan di $50 maksimal ya teman-teman. Contoh kita terapin nih untuk risikonya. Misal kita di sini open buy nih, anggap di sini kita ngelihat engulfing. Oke, kita lihat engulfing ya. Kita lihat engulfing. Oke, nice. Sudah dapat. Ini cerita cerita bodohnya aja ya teman-teman. Karena kita untuk menilai risiko per trade-nya ya, kita ngelihatnya ya. Ini untuk contoh penerapannya aja. Jangan dianggap beneran ya, karena ini salah. Kita lihat juga. Nih contoh di sini nih teman-teman. Kita melihat oke breakout dari harga sebelumnya engulfing jebret. Nah, kita pasang TP 1 banding 2 karena TP-nya 16, kita pasang TP di 32 atau 33 oke cukup. Kita maju. Oke, tunggu harga. Oh, naik. Oh iya, oke, jebol. Anjay. SL kan? Oke, harga jebol. Nah, SL nih teman-teman. Harga SL dan kita SL 160 pips ya. Kita turun lagi coba cari SL 160 pips. Itu kalau kalau di ini kalau kita pakai 0,01 $16 ya. $16 itu udah setengah nih kalau dari 3%-nya $16 kan. $16 udah setengah. Mungkin lebih dari setengah kan 16. Nah, masih ada tuh sisa sekitar 14 lagi, $14 lagi. Oke, kita entry lagi misalnya masih pengen buy. Aku masih pengen buy bang, buy lagi. Nah, SL sekitar berapa? 17 lagi, 17 lagi misalnya contoh. Contoh lagi di sini kan misalnya. Nah, semisal 17 lagi, oke dah. Anggaplah ini misalnya SL. Oke, SL udah 15. Kan 16 tambah 15 itu kan udah 31. Nah, udah lebih nih teman-teman dari risiko yang kita gunakan. Udah 31, sedangkan risiko yang kita gunakan 3% itu 30. Nah, sebaiknya ketika itu sudah terjadi, teman-teman bisa berhenti untuk trade. Untuk mengamankan kondisi mental teman-teman sendiri. Kalau teman-teman paksakan trade lagi, itu pasti, percaya sama saya, pasti teman-teman gunakan lot yang lebih besar dan keinginan supaya profit supaya loss tadi itu tutup dalam waktu cepat, ya kan? Pasti teman-teman pasti pernah ngerasain yang kayak gitu. Saya sendiri juga pernah soalnya. Jadi saya bisa bercerita seperti itu ya teman-teman. Itu pasti teman-teman. Teman-teman ingin kayak gitu, kita pengen cepet kita pengen cepet balikin lossnya. Yang ada itu malah makin cepat nambah lossnya lagi biar jadi lebih besar. Nah, untuk mengantisipasi itu, teman-teman, ketika sudah mencapai batas loss maksimal harian atau risiko harian yang teman-teman gunakan atau per trade yang teman-teman gunakan, udah berhenti aja. Nanti,
Karena market itu nggak kemana-mana kok. Teman-teman nggak perlu khawatir, market itu masih buka setiap hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, teman-teman bisa sambung kok di hari berikutnya, market masih akan tetap buka. Kita kenapa berhenti? Karena untuk mengamankan psikologi kita, teman-teman. Kalau kita terlalu barbar, kita tidak melihat dari resiko yang kita gunakan sudah maksimal dan masih memaksakan, itu akan berdampak buruk. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Seperti nasi juga contohnya kan. Kita makan sewajarnya itu bagus untuk badan kita. Tapi kalau kita makan berlebihan jadi obesitas kan. Nah, sama seperti itu analogi ya teman-teman. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, begitu. Untuk itu kita istirahat, kita sambung besok itu nggak masalah gitu ya kan. Masih bisa ada hari besok kok gitu. Nah, itu juga mengontrol dari psikologinya teman-teman, nggak terlalu ini, biar tidak terlalu stres dan ketika analisa itu tidak ngawur, ya kan? Kalau kita udah dalam keadaan posisi loss dan lossnya udah capai batas maksimal, anggaplah ini kita pakai 3% kan, $30. Tapi loss kita masih sekitar 27 atau $26 masih kan masih ada tuh sisa $4. Nah, itu wah karena teman-teman nafsu, oh ya masih ada kok sisa $4 segini, aku pakailah untuk trading. Yang ada dengan kondisi market yang volatilitasnya tinggi, dengan SL yang tidak bisa kita paksakan kecil, yang ada teman-teman masa malah nambah lagi 15 $15 contohnya kan. Itu udah berapa? Udah 45 kan? Kalau kalau ini kita pakai 30 tadi, kalau contohnya di 26 tadi atau 25 tambah 15, itu udah 40 teman-teman. Udah lebih, udah mau 5%. Itu sedangkan teman-teman pakai resiko yang 3% doang. Di sini ya kan 30. Itu nggak bagus. Sebaiknya istirahat, tenangin diri teman-teman, sambung besok ya. Teman-teman bisa alihin pikiran teman-teman itu ke hal-hal yang lebih positif. Contohnya misal teman-teman hobi apa? Hobi sepedaan, hobi mancing, hobi berenang. Bisa teman-teman bisa lakuin hobi teman-teman. Jangan dipaksa untuk trading karena sekali lagi ketika kita trading dalam keadaan loss dan ingin membalikkan loss tadi secepat mungkin untuk profit itu akan jadi lebih buruk. Karena secara psikologi kita udah kena, kita udah pengen revenge ke market itu nggak baik. Yang ada kita makin ditelan sama market teman-teman. Begitu ya. Market gak bakal kemana-mana kok, teman-teman bisa lanjut di hari berikutnya begitu. Dan tetap ini ya, eh, dalam trading itu tetap gunakan uang dingin. Uang maksudnya uang dingin ini uang yang ketika loss atau hilang itu tidak masalah, tidak mengganggu kebutuhan hidup kita dalam sebulan ya, atau beberapa bulan ke depan. Intinya tidak mengganggu stabilitas keuangan kita untuk ke depannya. Begitu teman-teman. Karena kalau teman-teman pakai uang hangat misalnya nih, aku pinjem inilah bang, nggak ada ini sesuatu, atau pinjam dari Shopee atau pinjol, itu tekanan mentalnya pasti bakal lebih kacau teman-teman. Karena teman-teman ada tuntutan untuk membayar setiap bulannya. Sedangkan yang namanya market itu kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi kita profit bulan ini cukup, bisa jadi bulan berikutnya kita kurang dari profit sebelumnya dan nggak ngenutupin dari cicilan yang kita pinjem. Nah, di situ yang bahayanya ya teman-teman. Jangan pernah trading menggunakan uang panas. Gunakanlah uang dingin untuk trading karena secara psikologi itu juga baik untuk teman-teman. Teman-teman tidak ada ini, tidak ada yang namanya apa ya, tuntutan. Karena kalau kita trading ada tuntutannya itu cukup membuat kepala kita pusing ya teman-teman. Karena kita harus membayar cicilannya tadi, begitu. Untuk money management kita seperti itu ya teman-teman. Tetap gunakan kalau bisa memang lebih kecil itu lebih bagus ya. Tapi ingat tetap gunakan dalam batas wajar, tidak berlebihan karena money management ini juga bisa berubah ya, menyesuaikan dari kondisi teman-teman sendiri, berapa modal dan yang lainnya. Itu disesuaikan saja, tapi maksimal di 3 sampai 5% itu udah bagus. Kalau teman-teman bisa pengen lebih, ya silakan. Tapi ingat, semakin besar hal yang kita ini kan, kita resikukan juga itu semakin berbahaya ya. Jadi seperti itu,
Tetap gunakan risiko yang baik, manajemen yang baik, kontrol psikologi teman-teman. Ketika loss jangan terlalu dipaksa, masih bisa disambung hari besok kok. Nggak kemana-mana market kok teman-teman, aman. Dan ya begitu. Karena kalau saya banyak cerita juga, money management ini nggak bisa nggak bisa gimana ya, secara teori masih bisa dibilangin gitu. Tapi secara praktek itu kembali ke diri teman-teman masing-masing. Bisa teman-teman ikuti atau tidak. Tapi jika teman-teman bisa ngikuti itu dan menerapkannya secara baik, teman-teman akan ngerasain kok yang namanya profit konsisten. Begitu ya teman-teman. Jangan teman-teman bandingin misalnya teman-teman punya teman trader juga, dia profit lebih besar dari saya. Contoh dia bisa profit sampai puluhan ribu dolar per bulan. Sedangkan saya cuma 1.000 dolar ke bawah atau beberapa ribu dolar aja gitu. Jangan dibandingin. Tetap fokus pada diri teman-teman, gunakan metode yang baik, gunakan manajemen yang baik. Nanti teman-teman juga bakal ngerasain hal yang sama kok. Tinggal nunggu waktu aja. Begitu ya. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di situ saja. Kita akan sambung ke video-video berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih.